Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Bank Indonesia dalam Mengendalikan Inflasi. Studi kebijakan moneter tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer di Universitas Hairun Ternate. Saya Nuraini Mansur, kelas 2 bilingual semester 2, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Masuk ke background. Inflasi itu merupakan isu penting yang mempengaruhi ekonomi, daya beli masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat turun. Tapi kalau terlalu rendah, bisa menandakan melemahnya permintaan. Nah, Bank Indonesia inilah sebagai bank sentral berperan besar dalam menjaga inflasi tetap stabil. Selama 5 tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar seperti pandemi COVID-19 kemarin dan gejolak global. Dalam situasi ini, Bank Indonesia berupaya menjaga kestabilan harga melalui berbagai kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Makalah ini merumuskan 3 masalah. Ini menjawab 3 pertanyaan. Ini akan menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, apa saja kebijakan moneter Bank Indonesia selama tahun 2020 hingga tahun 2024? Kedua, bagaimana dampaknya terhadap inflasi nasional? Yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi Bank Indonesia nih dalam menjaga kestabilitas harga selama masa krisis dan pemulihan ekonomi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan penulisan makalah ini, tujuan utamanya adalah penulisan untuk memahami dan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Saya juga ingin menelusuri kebijakan moneter yang diterapkan selama 5 tahun terakhir ini, serta mengevaluasi efektivitasnya di tengah tekanan ekonomi global. Manfaat penulisan, maka dari itu, manfaat dari makalah ini tidak hanya untuk saya sebagai mahasiswa, tetapi juga untuk pembaca umum. Makalah ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana otoritas moneter bekerja dalam kondisi sulit. Bagaimana ini juga bisa menjadi referensi akademik dalam memahami kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Inflasi dan perannya dalam ekonomi. Di sini, inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu yang seperti tadi dijelaskan, kita sudah singgung di background ya. Contohnya, jika kamu merasa uang saku kamu, if you feel that you pakai money so faster than usual, you usually buys freight rice for 10,000 rupiah and now it's 15. That's what we call inflation. Nah, inflasi yang terlalu tinggi mengurangi daya beli. Semacam inflasi yang terlalu rendah bisa menyebabkan lesunya permintaan. Karena itu, Bank Indonesia menargetkan inflasi dalam kisaran 2-4% untuk menjaga stabilitas harga. Target ini penting sebagai panduan bagi masyarakat dan para pelaku ekonomi seperti kita ini. Kemudian tugas dan peran Bank Indonesia. Jadi kenapa harus ada Bank Indonesia?
perannya apa untuk ekonomi Indonesia, untuk perekonomian di Indonesia. Nih, Bank Indonesia memiliki 3 peran utama, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, untuk menjaga inflasi, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian uang beredar. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pengendalian inflasi berjalan seimbang dari sisi fiskal dan moneter. Nah, ini adalah tabel kondisi inflasi Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Saya juga menaruh grafiknya. Nih, seperti kita lihat di tahun 2020 inflasi sangat rendah karena pandemi menyebabkan permintaan tuh menurun. Nah, pada tahun 2021 masih terkendali. Namun di tahun 2022 inflasi melonjak jadi 5,51%. Ini juga karena kenaikan harga energi dan BBM. BI merespon dengan menaikkan suku bunga dan hasilnya kita lihat di tahun 2023. Turun. Ya, dia turun menjadi kurang lebih 4,0%. Ini karena BI-nya menaikkan suku bunga lalu inflasi itu juga sangat berdampak. Jadi kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka masyarakat akan memilih akan saving more, spend less. Yes, that's called. Lalu di tahun 2024 ketika inflasi mulai menurun sekitaran 2,8 sampai 3,2%, ini kembali ke kisaran target. Jadi udah stabil ya, sesuai target dari inflasinya gitu. Yang ketiga, ini ada penjelasan kebijakan moneter Bank Indonesia, suku bunga. Instrumen utama Bank Indonesia itu adalah suku bunga acuan. Ketika pandemi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga ke 3,5% agar ekonomi tetap bergerak. Tapi saat inflasi naik di tahun 2022, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga secara bertahap hingga 6,25% untuk mengeram tekanan inflasi. Lalu kebijakan operasi pasar terbuka. Selain suku bunga, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka atau kita bisa sebut OPT. Ini adalah kegiatan menjual dan membeli surat berharga untuk mengatur likuiditas. Dengan cara ini, Bank Indonesia bisa menyerap uang dari pasar atau menambahnya sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Dan kebijakan GWM dan KRS. GWM atau giro wajib ya. Minimum adalah dana yang wajib disimpan di Bank Indonesia. Selama pandemi, GWM diturunkan untuk melonggarkan likuiditas. Setelah itu dinaikkan lagi saat inflasi mulai menguat. Di sisi lain, Bank Indonesia juga menjaga nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing agar tidak terjadi pelambahan rupiah yang menyebabkan inflasi impor. Sekarang kita evaluasi kebijakan Bank Indonesia. Oke ya. Secara umum itu kebijakan Bank Indonesia cukup efektif, responnya cepat, dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Saat ekonomi butuh stimulus, Bank Indonesia bersikap longgar. Tetapi saat inflasi mengancam, Bank Indonesia bersikap tegas.
Koordinasi di Bank Indonesia dengan pemerintah dan komunikasi yang terbuka kepada publik juga menjadi kunci keberhasilan. Come to the last slide, kesimpulan dan saran penutup. Jadi dari pembahasan kita ini saya menyimpulkan Bank Indonesia berhasil ya menjaga inflasi tetap terkendali selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 itu stabil ya. Walaupun ya sempat naik, tapi berhasil juga meski menghadapi tantangan besar gitu. Pendekatan yang fleksibel dan terukur membuat inflasi kembali ke target. Ya, kedepannya Bank Indonesia perlu terus memperkuat koordinasi dengan sektor lain serta meningkatkan edukasi publik mengenai arah kebijakan moneter. Ini penting agar ekspektasi masyarakat terhadap inflasi tetap realistis. Itu saja kesimpulan dan saran dari saya. Last, thank you. You can go and find me on my Instagram and my email here. Thank you.